Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Nuriyah Nuraini dan teman saya Rina Handayani akan menjelaskan mengenai pengawasan produksi. Yang pertama, definisi pengawasan. Apa sih pengawasan itu? Di slide PPT sudah dipaparkan beberapa definisi pengawasan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sondang Pesiagan, pengawasan yaitu proses pengawatan pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua, menurut Asauri, pengawasan adalah kegiatan pengordinasian dari bagian-bagian yang ada dalam melakukan proses produksi. Kemudian yang ketiga, menurut Basu Swasta, pengawasan yaitu fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Jadi definisi dari pengawasan menurut beberapa para ahli dapat disimpulkan bahwa pengawasan itu adalah kegiatan pengordinasian dari bagian-bagian yang ada dalam melakukan proses produksi yang sudah direncanakan terlebih dahulu dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan efektif dan efisien serta dapat memenuhi sasaran yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu peran pengawasan. Yang pertama, menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. Yang kedua, mencegah pemborosan dan penyelewengan. Yang ketiga yaitu melaksanakan koordinasi kegiatan. Dan yang keempat, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Yang selanjutnya yaitu tipe-tipe pengawasan. Yang pertama yaitu pengawasan pendahuluan atau feed forward control, yaitu pengawasan yang dirancang untuk mengantisipasi sebuah masalah atau penyimpangan dari tujuan dan dikoreksi dahulu sebelum tahap kegiatan itu diselesaikan. Feed forward control ini biasa dikenal dengan istilah steering control. Yang kedua yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau concurrent control, yaitu tipe pengawasan yang dilakukan selama proses kegiatan itu berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses di mana aspek tertentu dari prosedur harus disetujui terlebih dahulu sebelum kegiatan itu dapat dilanjutkan. Concurrent control ini dapat dikenal dengan istilah screening control atau pengawasan ya tidak. Yang ketiga yaitu pengawasan umpan balik atau feedback control, yaitu tipe pengawasan yang dilakukan untuk mengukur hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan. Pengawasan tipe ini bersifat historis, yang mana pengukuran dilakukan setelah proses kegiatan itu terjadi. Feedback control ini dikenal dengan istilah past action control. Yang selanjutnya yaitu pengawasan produksi. Pengawasan produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin terlaksananya sebuah kegiatan sesuai yang sudah direncanakan, yaitu memproduksi dengan cara yang terbaik dengan menggunakan biaya yang serendah-rendahnya serta tepat waktu. Yang selanjutnya perlunya pengawasan. Untuk yang pertama, agar kualitas output yang dihasilkan menjadi lebih baik dan sesuai dengan keinginan banyak pihak, khususnya pengguna produk. Kedua, terbentuknya konsep manajemen sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak komisaris maupun manajemen perusahaan. Dan terakhir, dengan adanya pengawasan maksimal diharapkan tujuan dan keinginan terbentuknya good corporate governance dapat diwujudkan. Selanjutnya ada pengawasan dari segi keuangan. Pertama, untuk menghindari timbulnya kebocoran dana dan terwujudnya efisiensi yang maksimal, memungkinkan setiap pekerjaan akan terlaksana sesuai dengan time schedule yang ada.
Ketiga, membantu pihak akuntan internal dan eksternal dalam melihat kondisi keuangan perusahaan secara sistematis. Dan terakhir, ada terlaksananya pembuatan konsep keuangan dengan menerapkan prosedur yang representatif sesuai dengan aturan dalam akuntansi. Ada hambatan dalam pengawasan. Yang pertama, hasil dari sistem pengawasan itu tidak diumpan balik atau feedback kepada mereka yang prestasinya diukur. Lalu ada sistem pengawasan itu menggantikan suatu sistem di mana orang mempunyai investasi besar dalam pemeliharaannya. Standar ditetapkan tanpa partisipasi, lalu sistem pengawasan itu mengukur presentasi dalam suatu daerah terbaru. Dan terakhir, hasil dari sistem pengawasan itu disampaikan ke level yang lebih tinggi dalam organisasi dan dipakai dengan sistem imbalan. Bagian terakhir, ada solusi dalam mengatasi hambatan di bidang pengawasan. Yang pertama, menciptakan hubungan antara tingkat atas dan bawah agar terbentuknya kontrol yang maksimal sampai dengan tingkat subsistem. Kedua, memahami konsep efektivitas. Ketiga, perusahaan perlu mengembangkan suatu standar acuan kerja yang representatif dan modern. Dan terakhir, menerapkan konsep the right man and the right place, yang artinya menempatkan seseorang sesuai dengan posisinya. Sekian presentasi dari kami, jika ada kurangnya mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.